Dengan hormat yang mulia Ketua Terpilih saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wa la quwwata illa billah. Pertama, izinkan saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang luar biasa atas kepercayaan yang baru saja tadi ditetapkan dan dibebankan kepada saya. Rame ya tapi itu tadi pas Saya menerima ini sebagai rame katanya nggak dimatiin. dan fungsi saya adalah fasilitator. Saya bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi saya ingin mengibaratkan selayaknya sebuah pengaduk di dalam sebuah gelas. Apabila di dalam gelas itu kita akan gunakan untuk meminumnya, maka bagaimana rasa teh itu, mau manis atau lebih pahit, atau lebih panas, atau sedang-sedang saja, atau dingin, itu ditentukan oleh si pemilik gelas. Saya insya Allah hanya akan berperan sebagai pengaduknya. Silakan pengaduk itu digunakan untuk digunakan semestinya, sepatutnya, sebaik-baiknya, sehingga bisa mendapatkan minuman yang paling pas dan yang menyehatkan dan yang mengantarkan kita memenangkan pemilu. Saya tidak hadir sebagai seorang diri. Saya hadir hanyalah sebagai sebuah representasi dari seluruh kader P3 di seluruh Indonesia. Jadi amanah yang diberikan kepada saya sesungguhnya adalah amanah untuk seluruh kader P3 di seluruh tanah air. Tidak ada yang luar biasa pada diri saya, tidak ada yang berlebihan pada diri saya, dan bukan berarti kemudian dengan situasi seperti itu saya mendapatkan kepercayaan sama sekali. Marilah kita kumpulkan semua kelebihan-kelebihan yang ada pada diri kita masing-masing, kebolehan-kebolehan kita, kearifan-kearifan yang kita miliki masing-masing, kita satu padukan menjadi sebuah kekuatan untuk memenangkan pemilu 2024.
Mari kita tanggalkan cara-cara kerja yang sendiri-sendiri, yang berkelompok-kelompok. Jangan. Marilah saat ini kita bekerja bersama, saling bahu-membahu. Dari Aceh hingga Papua, dari Maluku Utara hingga ke Jambi. Tidak boleh satu orang ada pun yang tertinggal. No one behind. Tidak boleh ada yang tertinggal. Semua harus hadir dengan serta-merta dalam memperjuangkan eksistensi Partai Persatuan Pembangunan dalam kancah politik nasional. Kita sesungguhnya ditantang oleh zaman, dan zaman itu kita hadapi bersama. Insya Allah hanya dengan kebersamaan kita, dengan bergandeng tangan, dengan semangat yang kita miliki, dengan mimpi yang sama, dan dengan gerak yang sama, dengan derap yang sama, dan dengan langkah-langkah yang terukur, insya Allah kita bisa mewujudkan impian itu dan mengembalikan kebenaran Partai Persatuan. Satu-satunya yang saya janjikan adalah tentu saya akan meletakkan sebagai waktu saya untuk partai yang saya cintai ini. Mudah-mudahan apa yang akan bisa saya berikan adalah sesuatu yang terbaik yang pernah saya miliki sepanjang hidup saya. Hanya dengan harapan-harapan seperti itu, kita semua insya Allah mendapatkan ridhonya, bukan dengan kegagahan, dengan keangkuhan, tetapi dengan ketundukan, dengan kesederhanaan, tetapi penuh dengan langkah-langkah yang pasti dan terhitung. Insya Allah Partai Persatuan Pembangunan akan lolos dari parlemen tersebut. Insya Allah partai yang kita cintai ini akan kembali ke masa jayanya, dan itu hanya bisa kita lakukan secara bersama-sama. Itu yang bisa saya janjikan. Kerja-kerja elektoral akan tetap kita laksanakan. Karenanya ke depan di dalam organisasi DPP hanya akan ada 3 kategori pekerja partai, petugas partai. Yang pertama adalah petugas partai yang tugas utamanya melakukan kegiatan-kegiatan atau kerja elektoral. Kerja elektoral ini harus kita lakukan sedini mungkin, dan kita lakukan dari tingkat nasional hingga di tingkat PAC dan bahkan di tingkat partai. Kita tidak bisa lagi sendiri-sendiri. Kita tidak bisa lagi bergesekan antara kita hanya gara-gara suara. Kerja elektoral adalah kerja bersama. Hanya dengan kerja elektoral bersama itu, mudah-mudahan seluruh suara P3 yang sekarang ada di tempat lain bisa kembali kepada kita semua. Yang kedua, masa sekarang adalah masa di mana digitalisasi, di mana net, jaringan sosial luar biasa besar. Maka yang diperlukan adalah kelompok pekerjaan sebagai engine dari influencer. Kita harus punya influencer di DPP. Jadi bukan hanya pengurus-pengurus yang diurus, tapi adalah pengurus-pengurus yang benar-benar mengurus partai. Yang ketiga adalah kelompok sebagai supporter, supporting adalah kelompok organisasi, manajemen atau program. Dan mudah-mudahan akan
terjadi kombinasi dari generasi Gen Z, generasi Z, generasi milenial, generasi X, DPP yang akan datang, biar kita demonstrasikan pada publik Indonesia bahwa regenerasi di Partai Persatuan Pembangunan sesungguhnya terbentuk. Itulah saya kira secara ringkas apa yang kita lakukan bersama, bukan yang saya lakukan, tetapi yang akan kita lakukan bersama. Saya hanya menjadi dirigen dari sebuah orkestrasi Partai Persatuan Pembangunan, dirigen yang musiknya akah-akah menjadi merdu atau sendu itu bergantung pada pemain musiknya masing-masing. Kita harus bekerja dengan disiplin yang tinggi dan terukur. Karena itu saya sudah ingin sampaikan, mudah-mudahan besok saya ke Dewan Pimpinan Pusat DPP bisa menggelar sebuah hasil survei nasional yang baru saja kita lakukan pada beberapa waktu yang lalu. Survei nasional yang dilakukan oleh Polma yang dipimpin oleh EF Saifullah Fatah, dan kita telah menaikkan kontrak kerjasama dengan Polma sampai dengan tahun 2024 dengan target mengembalikan suara kita setidaknya 1 suara di atas suara yang kita peroleh pada tahun 1999. Pada tahun 1999 kita mendapatkan suara 11.390.005. Jadi kita akan paling tidak menjadi 11.395.001. Sebagai perbandingan, pada tahun 2019 kita hanya mendapat sekitar 6,3 juta. Artinya kita akan mengejar kenaikan 2 kali lipat dibanding 2019. Insya Allah hasil itu tidak pernah berkhianat terhadap ikhtiar. Kalau ikhtiar benar-benar kita lakukan, insya Allah dengan ridhonya semua yang kita cita-citakan dan kita kerjakan secara bersama dapat kita capai. Dan untuk menyingkat waktu, nama-nama formatur dari DPP sebagai yang diamanatkan kepada saya dari DPP yang demisioner. Yang pertama, untuk mewakili para majelis termasuk majelis akbar adalah Saudara Haji Mardion. Beliau adalah juga anggota Dewan Pertimbangan Presiden, penasehat Presiden Republik Indonesia. Yang kedua adalah yang sekarang juga dipercaya menjadi Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Sekretaris Jenderal Saudara Arsul Samad. Yang ketiga dan keempat adalah bentuk rasa terima kasih kita semua para mutamin yang dipimpin oleh sepasang Ketua Steering Committee Ibu Ermalena dan Ketua Executive Committee Amir Usman.
yang telah menyelenggarakan bersama yang kita banggakan yang ke-9 ini, sehingga kita mendapatkan penghargaan MURI. Penghargaan bahwa partai kita membuktikan kita bukan partai masa lalu, bukan partai yang lekang dengan teknologi. Kita adalah partai yang justru bisa memanfaatkannya dengan baik, dan kita memahaminya. Kita ada dan senantiasa berdiri di atas kemajuan zaman. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq, billahi sabilillah, wallahu musta'an, wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ketua Umum terpilih Partai Persatuan Pembangunan periode 2021-2026 sekaligus Ketua Formatur untuk Tama 9 ini tadi telah menyampaikan pidato sekaligus menunjuk 4 formatur dari DPP sesuai dengan amanah yang ditetapkan tadi dalam penetapan paripurna ke-7. Saya akan bacakan kembali untuk menjadi ketetapan. Formatur dari DPP berdasarkan hasil rapat sidang paripurna ke-7. Yang pertama Bapak Haji Mardiono, kemudian yang kedua Bapak Haji Arsul Sani, yang ketiga Haji Malina Muslim, yang keempat Haji Amir Uskara. Selanjutnya kita berikan kesempatan kepada OC untuk segera mempersiapkan kertas suara di masing-masing zona. Sekali lagi di masing-masing zona, zona 1, zona 2 sampai ke zona 9. Atau ada mufakat dari masing-masing DPW. Kalau DPC dan DPW sepakat dengan nama-nama yang akan diusulkan dengan 8 nama yang diberikan kewenangan kepada DPW, saya kira pimpinan sidang akan lebih mudah. Kalau ada nama silahkan, saya akan tanya semua saudara, karena ini menjadi hak seluruh mutang ini. Ya, silakan kita saudara. Silakan kalau ada mau. Saya akan tanya dulu masing-masing zona. Zona 1 Medan. Kedengaran? Apakah ada keinginan untuk melaksanakan musyawarah mufakat terkait dengan 8 nama dari usul DPW yang menjadi formatur? Nah, kedengaran. Mungkin sekali lagi mungkin teman-teman DPW, ketua-ketua DPW yang ada di sini, sebelum kita tawarkan kepada seluruh zona, mungkin bisa dibicarakan nama-nama pimpinan sidang. Kalau namanya sudah ada di pimpinan sidang, kemudian seluruh zona tidak ada yang protes, itu berarti memang menjadi musyawarah mufakat. Kalau ada satu yang protes karena mereka tidak punya hak suara, kita akan berikan kesempatan untuk pemilihan. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Dari DPW silakan, siapa mau silakan. Ketua DPW. Tolong yang tertulis. Kita tolong yang tertulis ya. Harus satu bukti. Supaya kedengaran semua. Pertama disampaikan melalui mic, kemudian yang kedua diserahkan secara tertulis ke pimpinan sidang.
Kita belum sempat sosialisasi. Sudah mana? Coba main. Kami sampaikan usulan dari DPW Daerah Istimewa Yogyakarta bahwa yang menjadi formatur usulan DPW DPC adalah satu, Saudara Amri Muhammad Ali, Ketua DPW Aceh; dua, Agus Sutikno, Ketua DPW Sumatera Selatan; tiga, Subadri Usuluddin, Ketua DPW Banten; empat, Mas Fulan Samsuri, Ketua DPW Jawa Tengah; lima, Kiai Mustafa Nur, Ketua DPW Jawa Timur; 6. Retno Pramudia, Ketua DPW Kalimantan Barat; 7. Muhammad Aras, Ketua DPW Sumatera Selatan; 8. Bahtiar Gafar, Ketua DPW Papua. Coba diulang. Silakan diulang. Enggak, kalau dari Istimewa Yogyakarta, dari Bangka Belitung, Zona Sumbaksel. Zona Sumbaksel ya. Ya. Untuk DPW Bangka Belitung mengusulkan yang pertama Adit, yang kedua Agus Sutikno, yang ketiga Amri M. Ali, yang keempat Mustafa Nur, yang kelima Rusman Yakub, yang keenam Buatia, yang ketujuh Bahtiar Gafar, dan yang terakhir 8 Muhammad Anas. Oke, ini baru dua sudah beda. Silakan Bang Yakob. Baik, terima kasih. Untuk zona Samarinda, yang pertama Ade Yasin, Jawa Barat; yang kedua Agus Sutikno, Sumatera Selatan; yang ketiga Tengku Amri, Aceh; yang keempat Mustafa Nur dari Jawa Timur; kemudian Rusman Yakub dari Kalteng; Wartiah dari NTB; Bahtiar dari Papua; dan Muhammad Aras dari Sulawesi Selatan. Masih ada, silakan. Banten. Banten dulu. Ya. Untuk Banten 1, Amri M. Ali, Aceh; Agus Sutikno, Sumsel; Subadri Usuluddin, Banten; Kiai Haji Masuk Samsuri, Jateng; Kiai Mustafa Nur, Jatim; Retno Pramudia, Kalbar; Muhammad Aras, Sulsel; Bahtiar Gafar, Papua. Terima kasih. Saya kira dari 4 ketua DPW melalui zona masing-masing, wakil zona masing-masing, ini sudah ada perbedaan, sehingga pimpinan sidang melihat bahwa karena sudah ada perbedaan, kemungkinan untuk musyawarah mufakat sepertinya tidak bisa kita lakukan. Saya tawarkan bagaimana kalau kita langsung pemilihan. Langsung pemilihan? Langsung pemilihan ya? Baiklah, untuk karena mau pemilihan, saya skor 10 menit untuk mempersiapkan 5 menit kata Pak Sekjen ke seluruh zona. Sekali lagi saya akan cek ke seluruh zona untuk mempersiapkan kertas suara, dan kita akan mulai secara bersama-sama pemilihan formatur perwakilan DPW di seluruh zona yang ada. Saya skor 5 menit. Sambil skor, saya minta ada konfirmasi dari zona Medan. Sudah siap? Zona Medan sudah siap? Di kotak suara aja kita. Suara kita di suara aja. Zona Medan sudah siap? Minta tolong konfirmasi. Tolong absensi untuk panitia. Panitia registrasi tolong absen di bawah kemeja sidang. Sekali lagi absen di bawah kemeja sidang. Bogor siap.
Bogor sudah siap, alhamdulillah. Kita akan mulai secara bersama-sama. Ya, silakan. Semarang. Kita harus secara bersama-sama. Bogor sudah siap, Tangerang sudah siap. Tangerang sudah siap, Medan. Palembang sudah siap. Manado sudah siap. Surabaya. Samarinda. Bismillahirrahmanirrahim. Beda 8 siap, pimpinan. Terima kasih. Medan berpada konfirmasi. Jota Semarang nggak tahu ini. Saudara Medan kalau dibuka ini. Ya, saudara Medan sudah siap. Ya milih doktorat yang Surabaya. Tolong seluruh zona untuk mempersiapkan absen. Jadi saya informasikan kepada seluruh mutakhirin bahwa sistem yang kita akan pakai dalam pemilihan ini adalah maupun one delegate. Setiap delegasi hanya satu yang memilih. Jumlah suaranya itu sesuai dengan jumlah suara delegasi. Contoh, misalnya DPW NTB punya hak suara 4, sehingga ketua delegasi akan mendapatkan 4 kertas suara untuk memilih pematur dan seterusnya. Yang tidak ada suara perimbangan tentu dia mewakili atau ketua sekretaris mendapat 2 kertas suara. Jadi untuk seluruh zona supaya kita seragam, karena sesuai dengan anggaran dasar kita yaitu one delegate, maka setiap delegasi hanya diwakili oleh 1 orang, tapi jumlah suaranya sesuai dengan suara yang disepakati berdasarkan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita, yaitu ketua dan sekretaris ditambah suara perimbangan kalau itu ada. Saya konfirmasi lagi, zona Medan yang bukan jawaban tadi ini. Zona Medan sudah siap. Zona Medan sudah siap.
Tim IT, mohon maaf, Medan tidak mendengar. Ya. Medan. Kita tolong dari IT Medan belum masuk bisa tersambung. Gimana? Bagaimana kan? Bang Doni. Medan, tolong ditelepon aja, Medan telepon supaya kita tidak terhambat. Tolong kalian telepon ke Medan, konfirmasi. Kalau sudah siap kita segera mulai. Siap. Medan, ya. Sudah Medan. Kota Semarang. Kecil Pak, kecil. Kecil banget katanya. Kecil ya. Medan. Coba dikontak lewat telepon dulu Medan. Ketua DPW Sumatera Utara, tolong konfirmasi apakah Medan, zona Medan sudah siap? Ya silakan. Oke, Medan sudah siap. Saya mau konfirmasi dulu sebelum memberikan kesempatan kepada seluruh semua untuk melakukan pemilihan untuk DPW. Karena kebetulan DPW banyak yang hadir di sini. Saya ingin ada kesepakatan pemilihan untuk formatur. Apakah dilaksanakan di sini untuk yang ada di DPW-nya atau di masing-masing zona? Saya akan minta satu-satu. Dari Aceh mau memilih di Makassar atau di Medan? Di Aceh memilih. Aceh memilih dari Makassar, tolong Medan jangan kasih untuk DPW Aceh. Memilihnya di sana. Oh, Aceh memilih di Medan. DPW Aceh 2 memilih di Makassar atau di Aceh? DPW Aceh memilih di Makassar. 2 orang kan cuma 1 yang memilih. Aceh 3 orang, 1 di Medan, 2 di sini. Harus tercatat. Jadi untuk zona Medan, tolong DPW Aceh ada 1 suara yang di Aceh. Sorry di Medan. Terima kasih Medan. Kemudian zona DPW Sumatera Utara. DPW Sumatera Utara memilih di Makassar atau di Medan? DPW Sumut
memilih di Makassar atau di Medan? Kita cepat nih. Surabaya mau bicara, silakan. Tolong diangkat suara Surabaya. Saya ingin kesepakatan dulu, terima kasih. Terus Surabaya, saya ingin kesepakatan dulu karena anggaran dasar kita Puan Delegate maka tidak boleh dibagi dua. Aceh mau memilih di Makassar atau di Medan, nggak boleh kita bagi karena anggaran dasar kita memutuskan untuk satu delegasi hanya satu yang memilih. One delegation, one vote. Memang anggaran dasar kita seperti itu. Jadi kami sepakatan. DPW membawa satu suara, DPW diwakili oleh satu suara masing-masing, satu orang membawa suara sesuai dengan jumlah suara yang ada peruntukannya. Ya. Perimbangan diwakili oleh salah seorang putusan. Sudah Bogor, silakan. Ya, DPW Jawa Barat memilih seluruhnya di Bogor. DKI Jakarta satu ketua memilih di Makassar, sisanya memilih di Bogor. Babel satu ketua memilih di Makassar, sisanya di Bogor. Jadi mungkin untuk seluruh koordinator di masing-masing zona, sesuai dengan anggaran dasar yang kita jadikan acuan dalam pemilihan ini, maka setiap delegasi hanya diwakili oleh satu orang. Setiap delegasi hanya diwakili oleh satu orang. Makanya kalau misalnya mau memilih di Makassar karena ketuanya di Makassar, berarti tidak boleh memilih di zonanya. Silakan, Kalian. Silakan. Bogor. Bogor, delegasi dari Babel ada 21 orang. Satu orang ketua ada di Makassar, beliau orang ini di Makassar, 20-nya mengira kepada Bogor. Kita juga jadi DPW Babel memilih di Makassar, DPC-nya memilih di Bogor. Tidak boleh DPW Babel memilih di Makassar kemudian memilih lagi di Babel, karena hanya satu yang bisa memilih. Satu orang membawa 2 suara. Kalau Babel 3, berarti kita akan kasih 3 suara di sini kalau memilih di sini. Tidak boleh dibagi 2 karena aturannya hanya 1. Ketua sidang, isi yang di Bogor itu sudah memilih. Maka untuk DPW Babel itu 3 suara, 2 suaranya sudah memilih di Bogor. Nanti saya sendiri 1 suara saja. Sekali lagi saya sampaikan, anggaran dasar kita mengamanatkan 1 delegasi, 1 yang bawa suara. One man, one delegate.